Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan koreksi dari kelas skripsi untuk proposal salah satu peserta kita. Pertama, eh, di revisi yang pertama kemarin kita ada pengembangan paragraf yang perlu dilengkapi lagi gitu ya, karena masih banyak yang kurang. Sekarang pesertanya telah mengirimkan kembali hasil revisiannya. Lalu gimana tanggapan dari kita? Ya, kita koreksi kembali. Kira-kira apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada? Baik, kita lihat di paragraf pertama ini. Ini seharusnya yang gitu ya. Komoditas perkebunan yang berperan penting dalam mendukung lonjakan ekspor non migas Indonesia. Yang mendukung lonjakan ekspor, bukan yang mendukung lonjakan ekspor. Yang berperan penting ya, yang berperan penting dalam menunjang ya, dalam menunjang ekspor non migas Indonesia. Atau kalau mau lonjakan yang mau di titik beratkan itu lonjakan, ya berarti yang berperan penting dalam meningkatkan ya ekspor non migas Indonesia. Kira-kira seperti itu. Ini kita tandai dulu. Ini antara mendukung ekspor atau yang meningkatkan ekspor gitu kira-kira. Komoditas ini sudah merambah ke pasar internasional di mana kopi mampu menyumbang devisa yang cukup besar kepada negara. Di sini ada komoditas ini. Ini kan komoditas ini apa merujuknya ke kopi kan? Tapi di sini jelaskan lagi di mana kopi dua kali berarti. Nggak masalah, sudah bagus karena dia sudah belajar untuk memodifikasi, nggak diulang lagi kopi, nggak diulang lagi komoditas gitu. Jadi sudah eh, memperhatikan kaidah-kaidah tentang monoton ya, kalimat-kalimat yang monoton. Komoditas ini sudah merambah ke pasar internasional di mana kopi mampu menyumbang devisa yang cukup besar kepada negara. Oke lah, bagus, sudah mulai bagus, tapi mungkin ada sedikit ini sih tadi kesannya ya, di mana kopi ini tadi, di mana kopi, kenapa di mana kopi, harusnya kalau mau lebih apa standar, komoditas ini sudah merambah ke pasar internasional bahkan menyumbang devisa yang cukup besar kepada negara, atau yang dan mampu menyumbang gitu, tidak perlu lagi di mana kopinya. Itu kalau memang mau direvisi ya. Kemudian pemerintah telah melakukan ekspor hasil produksi petani tradisional maupun modern yang bertujuan untuk mengenalkan kepada dunia bahwa Indonesia kaya dengan sumber daya alam, baik dalam hal kebutuhan pangan maupun yang lainnya. Pemerintah ini telah melakukan ekspor hasil produksi petani tradisional maupun modern. Ini maksudnya ekspor apa ini? Secara umum tanaman-tanaman lain, komoditas lain, atau kopi gitu. Jadi ini kesannya tidak lagi berfokus kepada kopi ya, tapi masih nyangkut-nyangkut lah. Kalau orang nggak fokus ya masih lumayan nyambung gitu. Tapi sebetulnya kepanjangan juga. Pemerintah telah melakukan ekspor hasil produksi petani tradisional maupun modern dengan tujuan jangan ya, dengan tujuan untuk mengenalkan kepada dunia bahwa Indonesia kaya. Apakah itu memang tujuan pemerintah melakukan ekspor? Kan tidak. Tujuan utamanya itu apa ya, mendapatkan devisa begitu, dibeli mendapatkan keuntungan. Kalau sekedar mengenalkan itu ya mungkin tujuan lainnya di samping yang lain gitu. Tapi sebenarnya kalau ini mau ditekankan, ya di situ harus bisa mempertanggungjawabkan, benarkah pemerintah mengekspor itu dengan tujuan untuk mengenalkan kepada dunia kita ini kaya sumber daya alam gitu, atau fokus pemerintah itu pada devisa. Jadi ini
sekali lagi redaksi kalimatnya itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini nggak masalah asal memang benar gitu, asal memang punya data yang valid gitu. Pada tahun 2018 mengekspor lebih, apa nih yang mengekspor, kan kurang ini ya, apa nih yang mengekspor? Pemerintah kan pasti, tapi tidak dituliskan. Pada tahun 2018 pemerintah melalui apa, Kementerian Pertanian kan bisa telah mengekspor lebih dari 250.000 ton yang menjangkau. Nah itu yang menjangkaunya juga kurang. Telah mengekspor kopi ya, nggak apa-apa nih ditambahin kopi, tambahin ini, kalau mau ditambahkan nggak apa-apa, lebih dari 250 ton kopi, atau kopinya di sini nih, ton apa, ton kopi di sini ya, yang menjangkau ke beberapa benua, bukan, yang menjangkau 5 benua, yaitu Asia, Afrika, Australia, Amerika, dan Eropa. Pada tahun 2015, kita ulang lagi ya, kita baca ulang. Pada tahun 2018 pemerintah telah mengekspor lebih dari 250.000 ton kopi ke seharusnya, bukan yang menjangkau, ke hampir 5 benua, enggak hampir, ke 5 benua aja gitu, ke 5 benua, yaitu Asia, yang menjangkau 5 benua. Ya nggak masalah sih sebenarnya, tapi akan lebih apa ya, lebih landai ya, lebih dibacanya itu lebih mulus gitu ketika ke 5 benua, yaitu Asia, atau menjangkau 5 benua. Nah, nanti tergantung bagaimana penulis mengembangkannya lagi. Dengan pangsa utama di Eropa. Oh gitu. Ini menurut Direktorat Jenderal. Ini titiknya bukan di sini ya. Ini titiknya di belakang. Di belakang sini. Ini kan ada titik-titik lagi. Ini harus dihapus. Dan spasinya satu saja. Lanjut, bertambahnya permintaan dan persaingan untuk penggunaan lahan dalam produksi pertanian dan non pertanian. Non di sini tanpa strip ya. Nah, memerlukan pertimbangan yang cermat ketika membuat keputusan. Oke, kita lanjutkan. Memerlukan pertimbangan yang cermat ketika bertambahnya permintaan dan persaingan untuk penggunaan lahan. Oke, kita cek dulu ya. Jadi ini referensi ya. Ini ternyata kutipan dari penelitian Sitorus tahun 98. Beliau menyatakan bahwa bertambahnya permintaan dan persaingan itu persaingan untuk penggunaan lahan dalam produksi pertanian dan non pertanian memerlukan pertimbangan yang cermat. Sebetulnya bisa diolah gitu. Literatur ini bisa diolah menjadi beberapa kalimat. Jadi nggak harus satu kalimat yang panjang, karena nanti jadinya kurang efektif kalau kepanjangan seperti ini. Jadi kita buat 2 kalimat atau 3 kalimat ya. Pertama, bertambahnya permintaan dan persaingan untuk penggunaan lahan dalam produksi pertanian dan non pertanian memerlukan beberapa pertimbangan yang tepat. Oke, titik. Pertimbangan ini lanjutnya sebetulnya selanjutnya kalimat kedua ya. Pertimbangan tersebut dilandasi untuk membuat keputusan tentang gitu ya. Jadi pertimbangan tersebut digunakan atau didasari berdasarkan ditujukan untuk membuat keputusan yang tepat terhadap penggunaan lahan yang paling menguntungkan dari sumber daya lahan yang terbatas. Titik. Sambil mengambil di lain sisi atau selain itu langkah-langkah yang tepat juga dapat
juga dapat menjadi ini pertimbangan yang tepat tadi ya. Pertimbangan yang tepat tadi kan pertimbangan. Jadi paragraf ini sebetulnya tentang pertimbangan yang tepat. Nah, yang kalimat ketiganya berarti gini. Selain itu, pertimbangan yang tepat juga dapat menjadi menjadi langkah-langkah perlindungan untuk penggunaan di masa depan. Baru sih Taurus. Jadi ini aja sudah bisa dikembangkan menjadi 3 kalimat. Kalau mau ditambah-tambah lagi nanti ya bisa jadi 1 paragraf gitu. Itu ya. Jadi nggak ini kan 1 paragraf niatnya. Tapi cuma 1 kalimat, ini kan sayang kurang banyak gitu. Oke, lanjut. Perkembangan produksi dan konsumsi kopi di Indonesia terus meningkat, sehingga diperlukan upaya pembudidayaan tanaman kopi. Oh ya, jelas. Pembudidayaan tanaman kopi. Upaya ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas kopi yang diantisipasi. Apa ini maksudnya ini? Diantisipasi. Upaya ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas kopi yang diantisipasi. Nah, ini perlu dijelaskan, ini mau apa? Orang awam yang baca pasti bertanya, maksudnya kopi yang diantisipasi apa ini? Usaha pembudidayaan tersebut harus didampingi oleh evaluasi untuk menjaga kondisi lahan dari kerusakan yang terjadi akibat penanaman kopi yang dilakukan serta mendukung kegiatan produksi kopi secara optimal. Oke. Ini kepanjangan lagi ya, kalau dari penelitian referensi sering kepanjangan gitu. Kita jadikan 1 kalimat atau 2 kalimat gitu. Usaha pembudidayaan tersebut harus didampingi oleh evaluasi untuk menjaga lahan dari kerusakan. Titik. Nah, gitu aja udah. Mau kerusakannya dari apa itu kan ya nanti banyak gitu ya, yang terjadi akibat penanaman kopi. Yang ini kan double yang, kalau udah yang ini bisa sampai 2 halaman gitu. Kalau yang itu pesan dari guru bahasa Indonesia dulu ya. Kalau udah pakai yang ini bisa panjang betul kalimatnya, jadi dikurangi. Sampai di sini aja sudah pas sebetulnya. Agustin 2019. Selain itu, langkah evaluasi yang tepat juga dapat mendukung kegiatan produksi kopi secara optimal. Kan masih bisa dipakai nih kalimatnya. Jadi 2 berarti ya. Produksi yang optimal itu evaluasi, intinya evaluasi itu dapat menjaga kondisi lahan dari kerusakan. Yang kedua, mendukung kegiatan produksi agar tetap optimal. Itu dari Agustin. Nah, itu kan lebih enak bacanya. Lanjut, evaluasi lahan adalah proses penilaian kinerja tanah. Ini saya belajar di semester terakhir ya, tentang evaluasi lahan. Kita akan buat peta-peta nanti. Ketika digunakan untuk tujuan tertentu, termasuk melakukan dan menafsirkan survei dan studi tentang bentuk lahan, tanah, vegetasi, iklim, dan aspek lain untuk membandingkan berbagai kemungkinan penggunaan lahan. Ini titiknya jangan di sini, pindahin ya, pindahin ke sini titik. Nah, yang jadi sorotan ini evaluasi lahan adalah ini seharusnya di paragraf baru. Paragraf dari sini ini tentang pembudayaan tanaman kopi. Masih bisa, sebetulnya bisa digabungkan, tetapi bahasanya jangan adalah gitu. Kalau adalah jadi kesannya nanti rancu. Tadi kan evaluasi itu dapat mendukung kegiatan produksi kopi secara optimal. Evaluasi lahan sendiri diartikan sebagai, nah gitu, proses penilaian kerja. Jadi jangan adalah,
diartikan sebagai proses penilaian kinerja tanah, nah itu lebih lebih manis gitu. Jadi ada paragraf induktif dia kesimpulannya ada di belakang. Evaluasi kesesuaian lahan, nah ini hampir jadi penelitian saya untuk skripsi. Sampai akhirnya saya berubah ke penelitian lapangan ya, tanah nanam. Saya sebelumnya mau mengangkat evaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman sawit kalau nggak salah, tapi nggak jadi. Itu kan survei ya, penelitian survei lebih mudah sebetulnya, tapi biayanya juga biasanya lebih mahal. Kita lanjut, sedikit intermezzo. Evaluasi kesesuaian lahan untuk pengembangan komoditi kopi sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan pertanian yang produktif, berdaya saing tinggi dan berkelanjutan karena pengembangan komoditi tersebut. Ya Allah, ini terlalu panjang. Ini koreksi untuk peserta kita. Berlatih untuk menulis satu kalimat yang tidak mengandung banyak makna gini, yang singkat, ringkas tetapi padat. Evaluasi kesesuaian lahan untuk pengembangan komoditi kopi sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan pertanian yang produktif. Nah, udah gini. Atau perencanaan pembangunan pertanian di sini. Tuh, titik. Baru berdaya saing tinggi. Pengembangan komoditi kopi memerlukan dalam skala perkebunan memerlukan investasi yang besar, sehingga apa nih, proses evaluasi harus sesuai dengan harus optimal, harus dengan tepat gitu. Bisa jadi dua kalimat nih tentang investasi yang besar nih sehingga butuh evaluasi kan gitu. Evaluasi itu untuk mendukung pembangunan pertanian. Evaluasi diperlukan karena prosesnya kan. Evaluasi kesesuaian lahan diperlukan karena proses pengembangan komoditi skala perkebunan memerlukan investasi yang besar tuh. Jadi dua kalimat kan. Nah, itu lebih bisa bernafas pembaca. Evaluasi kesesuaian ini dapat memberikan informasi tentang tingkat kesesuaian lahan, luas lahan, serta faktor pembatasnya. Oke. Nah, ini titiknya lagi di sini ya. Zona terbaik pertumbuhan kopi adalah 20 LU dan 20 LS. Oh, ini tentang zona pertumbuhannya ya. Oke. Zona terbaik pertumbuhan kopi adalah 20 LU dan 20 LS. Antara ya, lintang utara dari 20 derajat lintang utara sampai 20 derajat lintang selatan. Intinya di sekitar tropis ya. Oleh karena itu, produsen kopi dunia adalah negara-negara yang terletak di wilayah tersebut. Oke, ini berarti tentang zona terbaik pertumbuhan kopi. Indonesia yang letaknya tuh 5 sampai 10 juga potensi menjadi daerah kopi yang baik. Oke, paham lah. Mulai runtut ya. Sebagian besar daerah kopi di Indonesia terletak antara 0 sampai 10. Oke, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, Sulawesi Selatan, dan sebagian kecil antara 0 sampai 5 LU, Aceh dan Sumatera. Indonesia menjadi negara produsen kopi utama keempat di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Keempat negara ini menghasilkan 63,48% produksi kopi dunia. Ini ya lagi-lagi titiknya setelah sini harusnya hapus saja. International Coffee Organization 2016. Salah satu kopi yang populer di Indonesia yaitu Robusta. Selain Arabica ya. Robusta. Ini seperti apa ya, baca kesimpulan-kesimpulan begitu. Jadi kurang ada penghubung ya antar kalimat. Walaupun gak perlu penghubung, tapi sebisa mungkin setelah baca kalimat pertama, kedua itu masih nyambung gitu.
Masih ketiga juga tergambar kalimat kedua. Tapi yang di sini seperti rumusan masalah gitu. Karena tidak ada inti-intinya yang disampaikan di sini. Salah satu kopi yang populer di Indonesia Robusta. Tanaman ini tuh. Jadi koreksiannya kalau menurut saya dari sini tadi sudah mulai bagus. Nah, nah tentang kopi robusta ini kalau mau dibuat paragraf baru atau cara penulisannya diperbaiki. Gimana memperbaikinya? Misal memang kurang cocok sebenarnya. Robusta, jenis kopi robusta itu kita masukkan ke dalam paragraf yang membahas tentang wilayah-wilayah gitu. Jadi kalau memang ide pokoknya tentang zona pertumbuhan kopi berhenti sampai di sini paragrafnya. Nah, gitu. Itu lebih cocok, lebih aman lah gitu. Baru di sini tentang jenis kopi, pertumbuhannya seperti apa, itu di paragraf lainnya. Mata pencaharian masyarakat Kabupaten Empat Lawang didominasi oleh petani. Nah, ini paragraf ini tidak nyambung dengan paragraf sebelumnya. Harusnya nyambung. Gimana cara membridging atau menyambungkan, menjembatani antara satu paragraf dengan paragraf yang lain? Tanpa kalimat penghubung pun sebetulnya bisa, asal masih satu tema ya. Mata pencarian masyarakat Kabupaten Empat Lawang itu mayoritas petani. Kalau mau gini, salah satu wilayah yang potensial untuk pengembangan kopi di Indonesia atau Sumatera yaitu Kabupaten Empat Lawang. Nah, itu lebih masuk apa ya? Ke kerangka gitu. Hal ini didukung dengan mayoritas masyarakat di kabupaten tersebut yang berprofesi sebagai seorang petani. Menurut BPS, nah kan gitu. Potensi besar nih petani, jumlah masyarakat petani sejumlah ini penjelas saja lah, nggak apa-apa masuk. Oleh karena itu, sektor pertanian dan perkebunan sangat berdampak besar pada kondisi ekonomi masyarakat. Ini sektornya pakai K ya. Nah, atau ini saja, ini kan sudah ada nih. Ini yang jadi kalimat atau kalimat pertama. Kabupaten Pelawang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Selatan yang eksis dalam produksi hasil perkebunannya, atau langsung saja yang eksis. Kenapa eksis? Yang apa ya? Inilah seni dalam menulis, itu harus memikirkan kalimat yang enak dibaca, enak didengar, dan enak dimasukkan ke dalam pikiran gitu. Kabupaten Empat Lawang merupakan salah satu wilayah dan kabupaten lagi di Provinsi Sumatera Selatan yang potensial dalam pengembangan kopi robusta gitu. Atau pengembangan komoditas kopi, terutama varietas atau jenis robusta. Nah, itu lebih masuk akal. Hal ini didukung dengan data, kembali ke sini nanti. Hal ini didukung melalui data BPS yang menyebutkan bahwa jumlah petani sekitar ini, gitu kan. Sehingga oleh karena itu sektor pertanian sangat berdampak terhadap ekonomi, gitu. Luas wilayah ini sebesar 2 juta kilometer persegi, berpeluang menjadi penghasil kopi terbesar dan sangat berpeluang untuk menjadi penghasil kopi terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, itu lebih bagus ya. Itu cara menyusun paragrafnya. Tadi kan kemarin komentar dari peserta ini adalah bahwa
sudah direvisi, tapi masih bingung cara penyusunannya. Mohon dicek kembali. Ini kita sedang menyusun-nyusun gitu. Kalau ada aplikasi di Google Play Store tentang cara menyusun paragraf, terutama skripsi, itu pasti laris gitu ya. Sayangnya karena aplikasi smartphone, laptop, PC ya, itu masih belum sampai ke tahap itu gitu. Jadi akhirnya ya harus kita manual, kita bimbingan, kita belajar secara mandiri, kita banyak-banyak membaca gitu. Kalau ada aplikasi pasti dijual pun laris begitu. Sayangnya nggak ada. Potensi dalam memproduksi kopi setiap tahunnya juga terbilang cukup tinggi. Nggak usah lagi per tahun, karena ini sudah dijelaskan setiap tahunnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Kita lanjutkan, nanti videonya terlalu panjang. Kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.